engkau akan mengikuti sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta la yusalaku jumla dhabbin la salaktumuhu, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dhabb, hewan melata di padang pasir, mereka masuk ke lubang situ, kalian ikut juga, karena saking membeonya kalian kepada mereka. Sampai berlakuan buruk pun, sampai perbuatan buruk pun kalian ikut juga kepada mereka. Saking besarnya pembewaan kita, saking besarnya taklid kita kepada mereka. Kata Rasulullah, orang-orang sebelum kalian. Maka para sahabat bertanya, siapa yang dimaksud ini? Siapa itu orang-orang sebelum kami, ya Rasulullah? Ahli Yahud dan Nasara, apakah mereka adalah orang Yahud dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, kemana? Siapa lagi terbuka mereka? Dan salah satu kebiasaan jemaah sekalian, atau salah satu sunnah dari orang Yahudi atau ahli kitab, yaitu at-tahayyul ala syariatillah, kalasi-kalasi terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, mencari pembenaran. Ketika mendapatkan hal yang diharamkan, dia bisa saja kemudian mencarikan nama yang lain. Lihat saja riba sekarang banyak namanya. Transaksi-transaksi yang haram diganti-ganti namanya, diganti-ganti istilahnya, dibumbu-bumbui dengan beberapa hal-hal yang lain, padahal intinya sama, riba. Intinya kezaliman. Disuruh pakai jilbab, ada saja kalasinya, ya kan? Mencari-cari pendapat-pendapat. Yang di antara bentuk tahayyul ala syariatillah adalah tatabbu' rukhasul ulama. Cari-cari, ikut-ikuti fatwa yang paling mudah. Kalau dia tanya kepada ustaz atau ulama, apa hukumnya ini? Haram. Dia cari lagi yang lain. Dia bilang ini haram, cari lagi yang lain. Haram kalau begini, dia cari terus. Kalau sudah dapat lagi yang bilang, oh enggak apa-apa, boleh ini. Itu yang dia ikuti. Dia cari-cari terus yang mana yang mudah. Tatabbu', dia ikut-ikuti terus. Ini kalasi atau al-hilah tahayyul ala syariatillah. Jadi yang haram tetap haram, bagaimanapun namanya dan bagaimanapun kemudian embel-embel yang ada di situ, yang bisa kita temukan sekarang jemaah sekalian. Misal contohnya lagi, ada orang yang pada bulan Ramadan, ya, pada bulan Ramadan dia kemudian mengatakan bahwa saya mau berhubungan suami istri, tapi karena Ramadan siang hari tak bisa. Bagaimana caranya? Oh, kita pergi keluar kota supaya terhitung musafir. Sudah keluar kota, terhitung musafir, nah baru sikat. Ini kalasi. Dia temukan tuh nggak boleh memandang yang haram, tapi katanya boleh pandang yang pertama. Oh, dia lama-lama pandang yang pertamanya. Kan boleh pandang yang pertama katanya. Nah, ini banyak bentuknya seperti ini. Dan ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, tahayyul, cari-cari celah, kalasi-kalasi terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh mereka. Lalu apa yang kemudian terjadi jemaah sekalian? Nah, maka hadirlah di antara mereka, di antara penduduk kampung yang di tepi pantai itu, hadirlah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bangkitlah orang-orang yang mengingkari perbuatan tersebut. Ini tidak boleh. Sama saja kita mengangkat ikan pada hari Sabtu kalau seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz qalat ummatun minhum. Jadi ada yang mengingkari, ada yang menasihati mereka, orang-orang yang melanggar. Awalnya orang-orang yang melanggar ini sedikit, ya, sedikit. Pekan depannya bertambah lagi, melihat tidak ada terjadi apa-apa. Pekan depannya bertambah lagi, pekan depannya ikut-ikutan lagi yang lainnya.
ikut-ikutan terus, akhirnya pada akhirnya apa? Semakin ramai orang yang melakukan hal tersebut. Menangkap ikan pada hari Sabtu dengan memasang jala di hari Jumat, nanti diambil di hari Ahad. Menjadi pekerjaan atau menjadi sesuatu yang lumrah bagi mereka. Di kemaksiatan itu ketika sudah banyak, sudah menjadi lumrah. Karena merasa tidak ada di hukuman yang datang, tidak ada di azab yang turun, akhirnya mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga adalah perbuatan yang keliru dan harus kita hindari, harus kita jauhi jemaah sekalian. Yaitu ketika apa? Al-amnu bimakrillah, merasa aman, merasa tentram dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'manu makrallahi illa al-kafirun." Tidak ada yang merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir yang tidak beriman. Kita ini jemaah sekalian, kapan saja azab Allah itu bisa turun kepada kita. Jangan kita pernah merasa aman. Mungkin kita bermaksiat satu kali, baik-baik, tidak ada yang terjadi apa-apa. Kemudian kita teruskan. Karena kita merasa aman terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak khawatir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innal mu'minina, sesungguhnya orang-orang beriman itu yara dzambahu. Innal mu'min yara dzambahu. Ketika mereka melihat dosanya, ketika mereka melihat dosa yang mereka lakukan, ka'annahu jalisun tahta al-jabal yushiku an yaqa alaihi. Seakan-akan jadi orang mukmin itu melihat dosa-dosanya, seakan-akan dia duduk atau dia berada di bawah gunung yang akan runtuh dan jatuh di atasnya. Maksudnya ketika dia berdosa, betul-betul dia merasa, aduh bahaya, gawat ini, murka Allah Subhanahu wa taala ini kepada saya. Ketika dia dosa, betul-betul galau, betul-betul khawatir terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal fajir, kata beliau, ya dzambahu, adapun orang-orang yang fajir, dia melihat dosanya itu seperti apa? Seperti dzubab yang murru atau yang singgah di hidungnya, tsumma yaf'alu hakadha. Orang-orang yang fajir yang kemudian berdosa, dia lihat dosanya itu seperti apa? Seperti lalat yang singgah di hidungnya kemudian ditepis begini, dan rasanya dari rasanya dosanya biasa saja dia lakukan, merasa aman sekali. Tapi kalau orang mukmin betul-betul dia sudah merasa, binasa saya ini, saya berdosa, binasa saya ini, habis saya nanti. Nah, ini yang kemudian terjadi ketika sudah banyak, apalagi banyak teman-teman kalau kita sendiri mungkin masih kadang ragu-ragu, tapi kalau sudah banyak kita merasa aman. Oh, ada di temanku pada. Biasa orang begitu, kalau ada temannya justru tambah tenang. Apalagi kalau teman-teman yang dia lihat, oh begitu kan kita di sana Ustaz nih. Jadi dia betul, oh ya tidak apa-apa buat nih, kalau saya begitu juga tidak apa-apa. Ya, kalau semakin banyak, semakin menjadi suatu hal yang lumrah, maka biasa-biasa saja mereka aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak khawatir sama sekali. Bisa saja hukuman Allah jatuh kepada mereka. Maka datanglah orang-orang yang kemudian memperingati mereka, jangan lakukan itu. Jadi kita kisahkan, golongan pertama adalah golongan yang melanggar peraturan tadi. Golongan kedua, orang yang mengingkari, orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu itu. Orang-orang alim di antara orang-orang bijak di antara mereka, para ulama di antara mereka, jangan lakukan itu, dilarang. Nah, ternyata ada golongan ketiga. Apa golongan yang tidak melanggar? Ya, tidak melanggar tapi diam saja, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sekali lagi ada tiga golongan dikisahkan dalam kisah ini. Yang pertama orang yang melanggar, yang kedua orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga dia tidak melanggar tapi dia juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi justru apa? Justru mempertanyakan kepada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di sini, wa idz qalat ummatun minhum, ketika di antara orang-orang di antara mereka, di antara penduduk kampung itu berkata, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban shadida. Kenapa kalian memperingatkan mereka?
Ini golongan ketiga tadi. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan kepada orang-orang yang berbuat ma'ruf nahi munkar, kenapa kamu nasihati mereka? Kenapa kamu memperingati mereka? Mereka adalah kaum-kaum yang sudah pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pasti dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, biarkan saja. Kita soleh, kita tidak melanggar, kita biarkan diri saja kita seperti ini. Nah, ini juga ada di antara kita seperti itu, yang membatasi kesolihannya hanya untuk dirinya sendiri saja. Soleh li nafsihi faqat. Dia soleh untuk dirinya sendiri saja, tidak mau tular-tularkan ke orang lain. Dia kemungkaran, sudah urusannya saja. Atau bahkan yang lebih parah jemaah sekalian, dia kemudian melarang dan kemudian mengingkari orang yang melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran dengan alasan apa? Hak asasi. Tidak apa-apa, itu kan mereka saja. Minum khamar itu kenapa mereka? Yang penting kita beribadah, biar saja mereka. Ini yang biasa terjadi di kita ini. Amar ma'ruf nahi munkar itu sekarang itu amar ma'ruf nahi munkar itu sama dengan radikalisme. Sekarang begitu rumusnya. Amar ma'ruf nahi munkar itu sama dengan apa? Radikalisme. Radikalisme itu apa? Titik awal dari terorisme. Padahal kita mau amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa amar ma'ruf nahi munkar jemaah sekalian? Itulah yang kemudian mencegah hukuman Allah, mencegah azab Allah Subhanahu wa taala turun. Rasulullah pernah ditanya, "Anahlaku wa fina salihun?" Apakah ketika kami apakah kami akan binasa kalau di antara kami ada orang-orang saleh? Kata Rasulullah, "Na'am, idza kathura al-khabath." Kalau khabath, perbuatan keji itu sudah terlalu banyak. Orang yang saleh itu saleh untuk dirinya saja. Bahkan kata Rasulullah, azab itu akan turun walaupun di tengah-tengah kaum itu ada orang saleh, justru yang pertama kena adalah orang saleh itu. Tapi nanti kemudian ketika dibangkitkan di hari kiamat, maka dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka. Orang saleh akan tetap mendapatkan balasan atas kesolehannya. Tapi di dunia kena azab semua, rata azabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Hati-hati sama azab, hati-hati sama cobaan yang akan turun bukan hanya kepada orang-orang zalim saja, tapi orang-orang yang saleh kena juga. Karena itu ketika mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Golongan yang ketiga tadi, membatasi kesolehan atas dirinya sendiri atau bahkan kemudian mencibir dan mengkritisi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau sekarang seperti itu atas nama hak asasi, sehingga orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar seakan-akan orang yang radikal, orang yang keras, orang yang tidak toleran. Nah, intoleransi itu juga yang selalu diungkapkan, intoleransi. Padahal amar ma'ruf nahi munkar, kata Allah, illa wa ahluha muslihun. Di ayat yang lain Allah mengatakan Allah tidak akan mengazab ketika apa? Ada ahlinya, ada penduduknya itu muslih. Jadi ada itu salih, ada muslih. Salih itu adalah orang salih li nafsi, ada orang muslihun li ghairihi. Dia salih untuk dirinya dan juga kemudian memperbaiki orang-orang yang di sekitarnya. Dan memang jamaah sekalian, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar pasti selalu ada tantangannya, sebagaimana kita rasakan sekarang. Amar ma'ruf nahi munkar, dakwah pasti selalu ada tantangannya. Selalu ada yang kemudian mencibir kita. Kadang kita amar ma'ruf nahi munkar kita dibilang sok suci, urus saja dirimu sendiri. Mungkin kita biasa dengar potongan video itu ya, potongan ceramahnya Sayyidina MZ. Ketika kita memperingati ada orang yang mengatakan, kan uang saya riba uang saya mabuk uang saya belum mabuk untuk diri saya sendiri. Ya, tapi kalau mabuk, zina, judi seperti itu kan mengundang murka Allah, dan kalau murka Allah turun, yang binasa bukan cuma mereka yang bermaksiat, kita juga. Makanya kita kenal ya hadis safinah. Jika Rasulullah SAW memberikan permisalan suatu masyarakat, suatu komunitas itu seperti
kapal, yang dimana penumpangnya itu nanti kemudian akan la haula wala quwwata illa billah. Ini undi ya, diundi. Kenapa lotre? Akan diundi. Sebagian akan mendapatkan tempat di atas kapal, sebagian mendapatkan di bawah. Nah, orang-orang yang di bawah ketika mau ambil air, mereka harus naik dan melewati orang yang di atas. Mereka takut mengganggu. Bagus dia takut mengganggu. Jadi dia pikir kalau begitu kita ambil air langsung dari sini saja. Kita lubangin saja ini perahu, setelah langsung air kita dapat. Tidak perlu kita lihat orang di atas. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau mereka akhadhu biyadihi, kalau mereka mau mencegah orang yang di bawah ini melubangi kapal, maka mereka akan selamat dan mereka semua selamat. Tapi kalau dia bilang biarkan saja, maka kapal itu akan tenggelam, dan yang tewas dan yang tenggelam bukan hanya orang di bawah, yang di atas juga akan tenggelam. Begitulah perumpamaan mujtama' kita, perumpamaan masyarakat kita. Ketika ada yang bermaksiat harus kita kemudian cegah. Dan memang jemaah sekalian, memang seperti ketika kita melakukan pencegahan seperti itu, pasti ada saja kata-kata yang kemudian akan menyakiti hati kita. Pasti kita akan makan hati. Kenapa? Karena memang seperti itu konsekuensi berdakwah. Makanya Rasulullah juga seperti itu, jemaah sekalian. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami tahu wahai Muhammad, hatimu itu sempit, sesak atas apa yang mereka katakan. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala alla yu'minu bihadzal hadisi asafa. Kata Allah, "Wala tahzan wala yahzunka qauluhum." Jangan kata-kata mereka itu membuatmu sedih wahai Muhammad. Rasulullah SAW kadang sempit hatinya, dakwah dengan baik tapi kemudian ditolak. Dan kita juga harus seperti itu. Ya, makanya ada ulama itu pernah bertanya kepada seseorang, dia mengatakan ayuhibbuka kullu jarik. Dia mengatakan, apakah tetanggamu semua suka sama kamu? Kata orang itu, iya. Lalu kata syekh ini, idzan lam ta'mur bil ma'ruf wa lam tanha 'anil munkar. Berarti kalau tetanggamu semua suka sama kamu, berarti kamu belum amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Kalau orang amar ma'ruf nahi munkar pasti ada yang tidak suka. Pasti ada yang tidak suka. Saya sendiri jamaah sekalian di perumahan tempat saya kadang ceramah di masjid, kadang khutbah di masjid, kadang jadi imam. Ada saja itu orang-orang yang menunjukkan ketidaksukaannya terhadap saya. Itu biasa, wajar seperti itu. Tapi alhamdulillah ada juga yang mendukung. Ada yang mempersilakan saya Ustaz, ada yang menghormati kita, ada yang menghargai kita. Alhamdulillah. Nah, itu yang kita rangkul. Memang resiko itu sekalian, jemaah sekalian. Ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, resikonya memang seperti itu. Pasti ada saja halangan dan gangguan. Pasti ada yang mencibir kita. Pasti mungkin kita menerima kata-kata. Bahkan bukan hanya kata-kata, mungkin kita diganggu, bahkan diteror. Bahkan mungkin saja kita bisa disakiti secara fisik. Atau bahkan dibunuh mungkin saja. Dan itu tidak mengherankan untuk kita. Kita banyak menyaksikan hal seperti itu. Ya. Ketika amar ma'rufnya itu sudah pada tataran global. Ya. Itu biasa ada orang-orang yang tidak senang, orang-orang berkepentingan tidak senang, dan mereka bisa melakukan hal-hal yang nekat. Dan memang seperti itulah bahayanya jemaah sekalian. Kata Rasulullah SAW, "Idza man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apalagi fa illam yastati, kalau tidak bisa fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau tidak bisa lagi ingkari dengan hati. Fadzalika adhaful iman, dan itulah iman yang selemah-lemahnya. Maka kita ingkari sesuai dengan kemampuan kita jemaah sekalian. Ketika kita kemudian punya kuasa, ketika kita punya kekuatan, maka bisa kita lakukan apa? Perubahan, mencegah kemungkaran dengan tangan kita.
Tapi kalau kita tidak punya kekuasaan, kita orang-orang yang setara, maka kita dengan lisan saja. Kita dengan lisan saja. Iya. Nah, apa yang dikatakan, apa yang dijawab, bagaimana jawaban orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ketika dikatakan kepada mereka, sudah biarkan saja mereka orang diazab, ngapain diperingatin? Kata orang yang beramar ma'ruf nahi munkar apa? Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kami melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kami memperingatkan mereka itu sebagai apa? Ma'ziratan ila rabbikum, sebagai ma'zirah, sebagai melepas tanggung jawab di hadapan Tuhan kami. Nanti kami di hari kiamat tinggal katakan, ya Allah, saya sudah amar ma'ruf nahi munkar, saya sudah suruh mereka, sudah mereka tidak mau ikut. Ma'zirah, kita lepas tanggung jawab kita. Tapi ketika kita tidak melakukan hal tersebut, itu kemudian akan menjadi pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak melakukannya padahal kamu mampu? Apalagi orang-orang di bawah kekuasaan kita, anak-anak kita, istri kita melakukan kemungkaran kemudian kita tidak cegah. Kalau kita mampu, kita suami, kita adalah qayyum, kita adalah qawwam. Dan apa lagi? Wala'allahum yattaqun. Siapa tahu juga kalau kami peringatkan ada yang mau ikut, ada yang mau bertobat, ada yang mau bertakwa, kan tidak ada ruginya. Kalaupun mereka tidak terima, nah itu sebagai pelepas tanggung jawab di hadapan Tuhan kami. Tapi kalau mereka ikut, alhamdulillah, ada yang mau bertakwa, kita juga dapat pahalanya. Wala'allahum yattaqun. Nah. Kemudian apa yang terjadi? Falamma nasu ma dzukkiru bihi. Maka setelah itu mereka merupakan, setelah mereka merupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, anjayna alladziina yanhauna 'anil su'. Coba lihat, kami selamatkan orang-orang yang melarang perbuatan kejahatan. Yang tadi amar ma'ruf nahi munkar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat jahat tadi, kami timpakan kepada mereka azab yang keras karena mereka berbuat fasik. Jadi golongan yang pertama diazab, ya kan? Yang melanggar tadi, mereka sudah lupa. Ini, falamma nasu ma dzukkiru bihi. Mereka sudah lupa apa yang diperingatkan kepada mereka. Sudah terlanjur biasa melakukan dosa itu, berulang-ulang setiap minggu dia lakukan, mereka lakukan seperti itu. Sudah lupa. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang keras. Adapun orang yang melakukan amar ma'ruf munkar, kata Allah, anjayna alladziina yanhauna 'anil su'. Kami selamatkan mereka. Terus di mana golongan yang ketiga? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan yang tadi mencibir atau mengkritik orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Golongan pertama diazab, golongan kedua diselamatkan. Kemana kira-kira golongan ketiga ini? Yang dia saleh untuk dirinya saja. Kata para ulama, masuk ke dalam golongan yang pertama, kena azab juga. Sudah azab, subhanallah. Nah, diceritakan jemaah sekalian bahwa apa azab yang mereka dapatkan. Nah, ini ayat setelahnya, falamma atau ma nuhu anhu, falamma atau ma nuhu anhu, qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika mereka sombong terhadap apa yang dilarangkan kepada mereka, mereka sombong, dilarang jadi sombong. Dilarang malah sombong. Nah, apa yang terjadi? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kera yang hina. Jadilah kera yang hina. Nah, disebutkan jemaah sekalian bahwasanya ketika orang-orang yang melanggar ini sudah terlanjur melanggar, banyak pelanggarannya, sudah terbiasa, maka orang-orang yang saleh ini kemudian apa? Membangun tembok di perkampungan mereka. Jadi terbagi dua. Satu ini orang-orang yang bermaksiat, yang sebelah tembok sini adalah orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Mereka bangun tembok itu membatasi mereka. Tapi tetap saja mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, senantiasa melakukan melanjutkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, pada suatu hari mereka tiba-tiba tidak mendengar. Pada pagi hari biasanya sudah ramai orang di sebelah, dari sebelah tembok mereka dengar orang beraktivitas. Tiba-tiba pada suatu hari mereka tidak dengar apa-apa. Kok sepi di sebelah ini? Ditunggu beberapa jam tidak ada juga suaranya. Sudah pagi sudah menjelang siang tidak ada suaranya.
Apa yang terjadi? Nah, ketika salah seorang di antara mereka, coba pergi cek di sana, manjat tembok, lihat ke sebelah, apa yang terjadi? Penduduk itu sudah berubah menjadi babi dan kera. Yang orang tua jadi babi, yang anak muda jadi kera, kiradah dan khinzir. Sampai dibukalah pintu, dibukalah batas tembok tersebut. Mereka lihat itu pemandangan seperti itu. Orang-orang berubah menjadi kera dan babi. Orang-orang soleh ini lihat heran. Dan mereka tahu di antara orang yang jadi kera dan babi ada kerabat-kerabat mereka. Sampai kerabat-kerabat mereka yang sudah jadi kera dan babi itu mendatangi keluarga-keluarga mereka yang dari kalangan orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini, keliling di sekitarnya. Maka orang yang saleh dan amar ma'ruf nahi munkar mengatakan, alam anhakum, bukankah saya sudah larang kalian? Kerana bilang, ngangguk, iya. Tapi apa gunanya? Azab sudah turun, penyesalan tidak ada lagi artinya. Kata Ibnu Mas'ud atau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa kera dan khinzir ini kemudian tidak bertahan lama. 3 hari saja kemudian mereka mati semua. Mati semua. Azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka atas pelanggaran yang mereka lakukan. Di sini pentingnya jemaah sekalian amar ma'ruf nahi munkar. Allah menyelamatkan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mari kita kemudian berusaha